Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini yaitu kita masuk ke dalam modul 1 dan modul 2 yaitu mengenai pengenalan SPSS dan deskripsi data. Jadi untuk software yang kita gunakan dalam praktikum biostat ini adalah software SPSS. Yaitu seperti ini ya softwarenya, yaitu IBM SPSS Statistik 24. Jadi, bagi kalian yang belum install atau belum punya SPSS di laptopnya untuk segera menginstal, karena dari awal praktikum sampai akhir praktikum, kita akan menggunakan software ini. Jadi, untuk segera install. Nah, untuk tampilan awal SPSS ini yaitu seperti ini. Di SPSS ini ada data view dan ada variable view. Untuk data view ini, itu adalah untuk kita masukkan atau menginputkan data yang akan kita analisis. Sedangkan kalau untuk variable view ini adalah untuk mendefinisikan variabel yang kita gunakan. Jadi, sebelum kita inputkan data, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu variabel yang kita gunakan dalam analisis ini. Nah, di sini ada name. Nah, name di sini adalah untuk nama variabel yang kita gunakan dalam analisis. Misalkan, variabel yang kita gunakan itu atau data yang kita akan analisis adalah misalkan data jenis kelamin, maka di sini kita tulis jenis kelamin. Nah, untuk data ini sendiri, untuk menulis nama variabelnya tidak bisa menggunakan spasi. Misalkan jenis kelamin ya. Jenis harus pakai underscore. Jadi nggak bisa pakai spasi. Kalau pakai spasi kelamin ya. Ini kan pakai spasi ya. Maka akan seperti ini. Ini artinya error. Itu variable name content and illegal character. Jadi nggak bisa pakai spasi. Jadi untuk nama di sini itu harus menggunakan underscore atau menggunakan yang lainnya, tetapi tidak boleh menggunakan spasi. Jadi jenis underscore kelamin. Kemudian ada tipe, di sini kita pakainya tipe numerik saja. Kemudian desimal di sini kita gunakan sesuai dengan datanya. Kalau misalkan dia datanya berupa data kuantitatif, kemudian data yang berupa data desimal, maka kita sesuaikan dia desimalnya berapa. Sedangkan karena ini datanya kita gunakan dalam misalkan jenis kelamin, itu kan datanya itu ada perempuan atau laki-laki, maka dia tidak berbentuk desimal, jadi kita buat 0 desimalnya. Nah, label di sini juga itu untuk nama variabelnya juga apa? Karena ini variabel jenis kelamin, kita tulis jenis kelamin juga. Nah, value di sini kita gunakan apabila variabel atau data yang akan kita analisa adalah data yang berbentuk kualitatif. Jadi kalau misalkan datanya kualitatif, harus kita definisikan terlebih dahulu. Kayak jenis kelamin ini kan ada dua ya, ada perempuan dan laki-laki. Maka kita misalkan nih value di sini kita satu dengan label adalah perempuan, lalu kita add. Kemudian yang kedua labelnya adalah laki-laki. Kemudian kita add. Kemudian oke. Jadi kalau untuk value di sini, kalau datanya kualitatif harus kita isi ya. Tapi kalau datanya kuantitatif itu tidak perlu diisi tapi dilewat saja. Nah, kemudian langsung ke measure. Di measure ini ada scale, ada ordinal, dan nominal. Nah, perbedaan antara scale, ordinal, dan nominal yaitu kalau data kita berbentuk data kuantitatif, maka kita gunakan scale. Tapi kalau data kita berbentuk kualitatif, maka kita gunakan bisa ordinal dan bisa nominal. Nah, perbedaan nominal dan ordinal adalah kalau ordinal ini untuk data kualitatif yang memiliki tingkatan, yaitu seperti sekolah. Sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu kan berupa tingkatan ya, di mana harus SD dulu, baru SMP, lalu SMA. Nggak bisa ngaco, nggak bisa dari SD, SMA, SMP. Itu nggak bisa. Maka dia berupa data kualitatif yang ordinal, yaitu berupa tingkatan. Harus berurutan, tidak bisa ngacak. Nah, sedangkan kalau misalkan datanya kualitatif,
kita gunakan nominal. Seperti jenis kelamin ini kita gunakan nominal karena jenis kelamin ini perempuan dan laki-laki tidak ada urutannya. Tidak harus laki-laki dulu, tidak harus perempuan dulu, tapi bebas mau laki-laki dulu atau perempuan dulu. Jadi measure di sini kita nominal. Nah, misalkan di sini ada data, di sini ada data jenis kelamin, asal daerah, usia, anak ke, IPK, uang saku, dan pekerjaan orang tua. Di sini kita bisa lihat jenis kelamin adalah data yang berupa data kualitatif ya, dan kualitatifnya adalah kualitatif nominal karena dia tidak memiliki tingkatan. Kemudian ada asal daerah. Asal daerah juga datanya data kualitatif nominal. Nah, usia di sini adalah data kuantitatif ya, karena dia berupa angka. Lalu anak ke ini juga masuknya ke dalam data kualitatif. Kemudian ada IPK. IPK adalah data kuantitatif ya, dia desimalnya 2. Ada uang saku juga data kuantitatif. Ada pekerjaan orang tua data kualitatif. Nah, misalkan kita akan masukkan yang data kuantitatif. Nah, kita definisikan dulu, misalnya kita akan yang usia ya. Berarti kita definisikan dulu di sini usia. Usia, kemudian labelnya juga usia. Nah, di sini jangan lupa desimalnya, karena usia ini tidak ada desimalnya, kita buat 0. Nah, value-nya di sini, karena usia adalah bentuknya kuantitatif, maka kita lewati saja dan langsung ke measure. Nah, karena dia kuantitatif, maka kita scale. Jadi, untuk mendefinisikan variabel atau data yang akan kita analisis adalah seperti ini ya. Jadi, ada berbeda-beda. Untuk data kualitatif ya harus seperti ini, dan untuk data kuantitatif adalah seperti ini. Setelah mendefinisikan variabelnya, baru kita ke data view untuk menginputkan datanya, dan ini akan otomatis keluar yang sudah kita definisikan namanya ya. Nah, jenis kelaminnya kita misalkan akan masukkan yang pertama adalah perempuan. Tadi kan kita sudah mendefinisikan kalau yang perempuan itu nomor 1, sedangkan untuk laki-laki nomor 2. Maka kita klik misalkan di sini perempuan, laki-laki. Nah, berarti perempuan, kemudian perempuan lagi, kita klik 1, dan untuk laki-laki kita klik 2. Maka akan muncul laki-laki. Jadi untuk data kualitatif ini, untuk memasukkannya itu adalah sesuai dengan definisi yang tadi sudah kita buat. Kita akan masukkan laki-laki, berarti kita masukkan 2. Kita masukkan perempuan, berarti kita masukkan 1. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk data kuantitatif, itu tidak perlu 1 atau 2, tetapi sesuai dengan langsung saja. Berarti di sini usianya 19, 18. Berarti kita langsung masukkan saja. 19, 18. Jadi untuk data kuantitatif kita masukkan saja angkanya. Sedangkan kalau untuk data kualitatif kita harus sesuai dengan value yang di sini ya. Kalau dia 1 perempuan berarti kita harus klik 1. Kalau 2 laki-laki, jadi kalau untuk data kualitatif itu sesuai dengan misalnya atau pendefinisian yang kita buat di awal. Seperti itu. Nah, jadi ketika sudah diinputkan semuanya seperti ini, kita baru bisa akan membuat tabel atau membuat diagram atau ingin menghitung rata-ratanya itu seperti ini. Jadi kita klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian frekuensi, lalu kita masukkan jenis kelamin dan usia. Kemudian kita klik statistik. Misalkan kita ingin mencari rata-ratanya, kita klik mean, median, nilai tengahnya, kemudian standar deviasinya, variansinya, minimumnya, maksimumnya kita checklistin, kemudian continue. Untuk membuat chartnya, misalkan kita ingin buat bar chart, misal kita gunakan variabelnya satu-satu aja ya, yang jenis kelamin dulu. Untuk jenis kelamin kan dia data kualitatif, jadi tidak usah dicari nilai statistiknya. Kita langsung buat chartnya saja.
dan kita buat bar chart atau pie chart karena untuk data kualitatif.